better, bikin hidup lebih baik. Jangan seperti saya dulu waktu diajak Rovinus naik ke bukit, ke gunung, tuh naik puncak. Dia sendiri tidak yakin jalannya. Jadi waktu pertama kali sudah jalan, mungkin ada 15 menit, dia bilang, wah Pak ini salah, jalannya salah. Ya kan? Kemudian kita naik. Ternyata pertama sih saya pikir ini yakin. Tapi setelah turun dia bilang, wah ini salah jalan kita tadi Pak. Untungnya sampai. Tapi kita mendaki seperti begini. Saya merangkak saudara dan saya lihat ke belakang. Mati saya itu. Ya kan? Untung malam kita tidak lihat di belakang kita ada apa. Tapi itu batu begitu banyak. Satu batu jatuh kita semua bisa mati di situ. Ternyata Rovinus belum pernah lewat situ. Pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Makanya kalau naik bukit atau mendaki gunung, cari guide yang pengalaman. Pilot kita ini pengalaman. Dia datang dari surga, dia akan kembali ke surga. Pasti sampai di tempat tujuan. Yang lain-lain kan masih berdoa, semoga sampai di sana. Semoga sampai di sana. Pilot kita sudah pasti. Dia datang dari surga, dia kembali ke surga, dia akan datang lagi untuk menjemput kita di surga. Pasti kita sampai di surga. Haleluya. Yang lain-lain masih didoakan semoga sampai di surga. Jadi belum tentu, mungkin masih di tengah perjalanan. Amin. Itulah sebabnya pengharapan itu membuat kita hidup menjadi bersemangat. Dengar baik-baik. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya nanti kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Salah satu doanya Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes ialah, biarlah engkau memuliakan. Kami semua akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. The end goal of our life is to be glorified with Him. Tujuan akhir hidup kita bukan hanya diselamatkan. Tujuan akhir hidup kita adalah dimuliakan. Dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, from glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Amin. Coba kalau saudara membayangkan nanti kita akan dimuliakan. Nanti kita akan dapat kemenangan, nanti akan diberkati oleh Tuhan, semua yang kita lakukan akan diganjar oleh Tuhan, sehingga waktu kita menghadapi kesulitan, dengar baik-baik, kita juga masih bisa berbangga. Karena ternyata kesulitan adalah bagian dari proses perjalanan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam terjemahan sehari-hari, saudara akan sedikit berbeda. Dan lebih dari itu, kita pun gembira di dalam penderitaan. Dan yang ngomongin Rasul Paulus, bukan berteori. Dia menderita berkali-kali seperti yang ditulis di dalam Timotius maupun dalam kitab Korintus, 2 Korintus. Dia mengalami berbagai macam penderitaan. Dan buat dia pernah mengatakan juga penderitaan yang kita alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Makanya penderitaan dilihat dari perspektif kekekalan tidak ada apa-apanya. Ketika kita menderita dan kita melihat dengan kacamata ini adalah bagian dari proses. Dan tidak selamanya kita akan menderita, tidak selamanya kita akan susah, tidak selama kita akan menghadapi problema. Semua adalah proses karena problem is temporary. Masalah kita itu sifatnya sementara. Penderitaan kita sementara. Amin. Tadi kisahnya Pak George tadi bagus. Dia menderita, tidak makan, ya kan, harus bersembunyi berhari-hari. Dan hari Rabu malam saya ingat persis. Kita sedang berdoa menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Karena kita pikir dia sudah mati. Tahu-tahu dia nongol di pengungsian di Halong. Wah, sukacita luar biasa. Jos masih hidup. Padahal kita baru serahkan kepada Tuhan. Sudah nyanyi lagu. Ya oh Yerusalem, kota mulia. Saudara-saudara, Tuhan itu baik. Kita bermegah di dalam penderitaan karena apa? Ternyata penderitaan yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah sebuah proses yang membuat kita bertekun. Dan kalau kita bertekun, kita juga nanti akan bermegah. Karena apa? Ketekunan itu membuat kita tahan uji sampai pada akhirnya. Yang pada akhirnya kita bisa dimuliakan. Amin. Perhatikan orang-orang yang ikut lomba maraton. Para pemenangnya biasanya adalah mereka yang sudah sampai di garis finish walaupun sakit. Walaupun mereka menderita, walaupun mereka harus mengalahkan semua kelemahan, ya kan? Coba kalau mereka walaupun sudah pertama, tapi kalau 2 meter sudah mau sampai, dia tiduran di situ karena kelelahan dan tidak sampai di garis finish, dia tidak akan menerima piala.
Karena belum sampai di garis finish. Ketekunan memampukan kita menjalani perjalanan di tengah kesulitan dan tidak putus asa dan nyeklek atau berhenti di tengah jalan. Apa yang membuat kita tekun? Apa yang membuat kita berani untuk menjalani? Apa yang membuat kita tahan untuk menghadapi penderitaan? Pengharapan. Dan berharap kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kembali kepada kasih karunia. Apa yang memampukan orang kok bisa bertahan, bisa menderita? Kasih karunia. Saudara-saudara, ada waktunya doa-doa kita dijawab tidak oleh Tuhan. Rasul Paulus pernah mengajukan permohonan 3 kali kalau bisa Tuhan mencabut persoalan di matanya yang katanya ada utusan iblis yang menggocoh, yang orang bilang kanker mata. 3 kali dia berdoa supaya Tuhan mengambil penyakit kankernya itu. Tetapi Tuhan mengatakan, kasih karuniaku cukup bagimu. Pada akhirnya, yang kita perlukan dalam hidup yang membuat kita bisa bertahan sampai akhir walaupun harus menderita penyakit, menderita kekurangan, menghadapi banyak konflik, yang membuat kita mampu menjalani adalah kasih karunia. Ayo renungkan baik-baik. Kalau Anda bisa sampai hari ini masih hidup, kok belum mati? Jos, kamu belum mati, padahal kamu dikeroyok ribuan orang waktu itu. Yang lain-lain mati. Saya ingat saya ada 18 yang mati di Benteng Karang. Saya lihat videonya waktu mereka dikuburkan. Kok kamu masih hidup? Ada yang sembunyi lagi, Pak Tommy sembunyi. Kok kau masih hidup? Apa yang membuat kau masih hidup? Kalau Pak Tommy saya tahu jawabannya, karena Bu Ani berdoa. Apa yang membuat kau masih hidup? Hanya satu, kasih karunia Tuhan yang membuat kita masih hidup. Sebagian saudara seharusnya sudah tidak ada di sini, sudah mati dari dulu. Atau di penjara dari dulu. Atau gantung diri dari dulu. Kalau hari ini kau masih hidup dan kau masih bisa senyum, menikmati matahari dan makan 3 kali, itu oleh karena kasih karunia. Rasul Paulus bisa mengakhiri seperti apa yang menjadi cita-citanya. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan benar, dia mati sebagai martir dan dia tetap bertahan, tidak membatalkan imannya atau berhenti dari melayani Tuhan. Itu luar biasa karena dia tahu kasih karunia. Di atas kasih karunia kita bisa bermegah harapan untuk dimuliakan dan bisa mengakhiri perjalanan. Amin. Selamat datang di Tokyo. Silakan menikmati apa yang Anda mau nikmati. Di Tokyo ada banyak saudara-saudara. Oh, kalau saudara pergi ke Tokyo, jangan lupa ke Shibuya. Ada persimpangan yang dilalui tiap hari 2 juta orang. Ramainya bukan main. Dan saudara bisa menikmati makanan apa saja. Gratis. Gratis. Oh, saya yakin apapun yang saudara beli gratis, saudara bisa mendapatkan dengan catatan. Pikir baik-baik waktu pulang, semua dipajakin waktu sampai di Indonesia ini. Yang Anda bawa hanya $500. Di atas itu saudara harus kena pajak. Maksudnya apa? Tetap saja walaupun kita diberi kasih karunia, jangan galojoh. Jangan menggunakan aji mumpung. Hiduplah bijaksana. Sehingga apa yang Anda harapkan kasih karunia itu tidak mencelakakan saudara-saudara. Jangan seperti jemaat yang menggunakan dengan salah kasih karunia. Walaupun katanya itu kasih karunia, kemudian mereka menggunakan untuk hidup berdosa dan berdosa dan berdosa, akhirnya melecehkan kasih karunia yang Tuhan berikan. Bukan untuk itu kasih karunia diberikan. Kasih karunia diberikan untuk kita sampai akhir dan sampai dalam perjalanan kita dimuliakan bersama dengan Tuhan. Amin. Saya harap nanti kembali lagi ke SPPT setelah dari Tokyo, jangan lupa oleh-olehnya. Nah, tolong sampaikan ke teman-teman saudara, banyak yang belum dengar pengumuman nih. Bahwa ada pesawat gratis, Denpasar, Tokyo, PP, dan semua ditanggung. Masih ada jutaan orang yang belum tahu bahwa keselamatan itu gratis hanya lewat iman. Banyak orang yang belum tahu. Banyak orang yang berusaha setengah mati untuk melakukan ritual agamawi supaya bisa masuk di sana. Padahal paketnya beli tiket, percaya Yesus, punya paspor dan punya boarding pass, dan kita bisa menikmati semua yang dijanjikan seperti Roma pasal 5. Haleluya. Amin. Selamat menikmati hidup saudara. Dan maaf, yang belum pernah naik pesawat, kadang-kadang di pesawat itu ada goncangan. Tolong saudara, walaupun sudah boarding, jangan sampai gara-gara menghadapi itu turbulence atau badai, saudara loncat dari pesawat. Sebab kalau saudara loncat dari pesawat, saudara tidak akan pernah sampai dan mendarat di Tokyo dan tidak bisa menikmati semua. Nah, walaupun itu kasih karunia, saudara bisa kehilangan kesempatan kalau saudara meninggalkan Kristus, meninggalkan kasih karunia itu, saudara bisa kehilangan keselamatan. Itu keyakinan saya.
Sama dengan keyakinan pilot juga. Makanya pesawat pintunya ditutup supaya tidak ada yang loncat. Amin. Saya kurang tahu saudara, kalau ada yang sedang menonton video live ini dan saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saudara, saudara pengen masuk surga, dapat kasih karunia, menikmati kasih karunia yang selalu baru setiap hari, selalu baru setiap hari. Dan saudara mengatakan, Pak Paulus saya mau terima, saya mau berdoa buat saudara. Cukup percaya kepada Yesus, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kantongi tiket dan minta segera supaya punya boarding pass. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan ini. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu, pewahyuan yang menguatkan kami. Betapa luar biasanya kasih karunia yang Tuhan berikan. Dan betapa luar biasanya iman kami kepada Kristus yang mendamaikan kami dengan Allah, yang membuat kami bisa menerima damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Hidup kami menjadi berarti karena kami bermegah di dalam pengharapan dan kami punya panggilan hidup, kami punya tugas yang harus kami selesaikan yang membuat kami bertekun sampai pada akhirnya. Tolong sahabat-sahabat kami yang ada di rumah yang menyaksikan program ini, yang rindu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berkatilah mereka. Tolonglah mereka ya Tuhan dengan pewahyuan firman ini. Kami pada akhirnya menerima Engkau, membuka hati, mengizinkan Kau masuk di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.